Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumahnya, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa sama-sama kembali menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Sekaligus kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab fikih dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din. Kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Terakhir kita sudah bahas permasalahan kitabus siyam, permasalahan seputar puasa, berkaitan dengan pendahuluan puasa, seperti definisi puasa. Kita juga telah sebutkan syarat-syarat orang yang menegakkan puasa, yang diwajibkan berpuasa. Kemudian juga telah berlalu terkait dengan kaifiat, tata cara berpuasa, mulai dari seorang itu makan sahur sampai tatkala dia berbuka. Demikian pula telah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan hadis-hadis seputar puasa. Ada hadis keutamaan puasa Ramadan, ada hadis keutamaan puasa Syawal, ada hadis keutamaan puasa Asyura, ada hadis keutamaan puasa Tasu'a, ada hadis keutamaan puasa Muharram, ya, dan puasa Daud, Senin Kamis, dan lain-lain. Demikian pula Syekh juga menjelaskan terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang puasa. Kalau orang yang meninggalkan puasa, apa yang harus mereka lakukan? Ya, ini semuanya sudah dibahas secara lengkap tentang masalah puasa. Maka di malam hari ini, insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan lanjutan setelah kitabus siyam, yaitu kitabul haji. Pembahasan permasalahan seputar haji. Haji jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk dari rukun Islam. Nah, ini rukun Islam yang seorang muslim itu melakukannya dengan kemampuan. Apabila tidak terpenuhi syarat ini, maka kewajiban haji itu tidak menjadi sesuatu yang dibebankan. Maka dia menjadi wajib jika ada kemampuan. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran
Man istata'a ilaihi sabila. Itu bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berjalan. Nanti akan kita bahas kemampuan di situ apa maksudnya. Dari penjelasan para ulama. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, sangat bersih penampilannya, duduk bersimpuh di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dia letakkan telapak tangannya di atas paha Nabi dan bertanya tentang masalah agama di depan sahabat. Maka di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh laki-laki ini, ditanyakan tentang rukun dari rukun-rukun Islam. Maka di antaranya Nabi SAW menyebutkan, yaitu menegakkan haji ke Baitullah, melaksanakan haji ke Baitullah. Tapi Nabi berikan ikatan, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Maka syariat haji ini terikat dengan kemampuan. Dan nanti akan ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan syarat kapan haji itu menjadi sesuatu yang wajib dan mesti segera dilakukan. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, sebelum kita masuk tentang masalah pendahuluan seputar haji, hendaknya kita mengetahui dulu haji secara bahasa dan istilah itu apa, pengertiannya. Sebagaimana puasa, sudah jelaskan bahwa puasa itu memiliki pengertian secara bahasa dan istilah. Maka haji juga demikian. Beliau mengatakan di sini Kitabul Haji, bab permasalahan seputar haji. Haji lughatan secara bahasa, ini definisinya, bimakna al-qasdu. Haji itu secara bahasa kata para ulama al-qasdu. Al-qasdu itu artinya memaksudkan. Ini haji secara bahasa. Secara bahasa, pengertian singkat. Al-qasdu. Ya, artinya memaksudkan. Wastilahan, yakni fi istilah syar'i, adapun haji dalam masalah istilah atau secara istilah syariat, para ulama mendefinisikan dengan banyak definisi. Namun di sini kita sebutkan definisi yang disebutkan oleh sebagian ulama, at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi mawdi'in makhsusin fi waqtin makhsusin lil qiyami bi a'malin makhsusatin bi syara'ita makhsusatin. Haji secara istilah, maksudnya secara pengertian istilah, pengertian syariat, secara hakikat, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, yaitu bentuk peribadatan yang diserahkan hanya untuk Allah. Kapan diserahkan untuk selain Allah, pelakunya musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini hanya khusus untuk Allah. Ibadah yang dilakukan murni untuk Allah. Artinya apa? Siapa yang berhaji untuk manusia atau berhaji dalam rangka mengharapkan pujian manusia, diiringi dengan riya, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar bahwa dia adalah ahli ibadah, maka ini sudah keluar dari maksud. Karena definisi haji, at-ta'abbudu lillah, itu bentuk ibadah yang hanya diberikan untuk Allah. Kalau ibadah itu jamaah dipalingkan kepada selain Allah, pelakunya musyrik, kafir. Kalau itu ibadah, salat, puasa, zakat, haji, kalau dia diberikan untuk selain Allah, pelakunya musyrik, kafir. Ya. Makanya dihafal kaidah yang disebutkan oleh para ulama, faman sarafa al-ibadah li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memalingkan ibadah untuk selain Allah, maka pelakunya musyrik. Musyrik artinya orang yang berbuat syirik, kafir. Dia kafir, keluar dari Islam. Jadi ini definisi at-ta'abbudu lillah. Tidak cukup sampai situ, dilanjutkan oleh para ulama biqasdi mawdi'in makhsusin, dengan maksud mendatangi tempat yang khusus. Jadi tempatnya khusus, yaitu apa? Baitullah, Ka'bah.
Ini tempat yang khusus untuk berhaji. Tidak ada tempat yang lain. Pada orang yang melakukan haji di tempat selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hajinya jelas-jelas tidak diterima. Walaupun apa? Walaupun dia telah menghabiskan biaya, upaya, kekuatan, jerih payah, kaifiatnya sama, tapi tempatnya beda, maka ini tidak diterima. Kenapa? Karena biqasdi maudhi'in makhsus. Dia hanya dilakukan dengan maksud mendatangi tempat yang khusus. Khususnya sudah dikhususkan dalam syariat. Baitullah, yaitu Ka'bah. Tidak haji di sebuah tempat yang dikeramatkan, di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat ritual, atau tempat yang bisa mendatangkan berkah, atau tempat yang bisa mencegah kita dari bahaya. Tidak. Maka tidak setiap amal yang disangka sebagian orang baik belum tentu baik menurut Allah. Kayak tegas Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang sudah capek beramal tapi amalnya tidak diterima. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian kami beritakan tentang keadaan orang yang sudah capek-capek beramal tapi amalnya tidak diterima, rugi amalnya. Siapa mereka? Allah katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang usahanya tersesat di dunia. Tersesat itu banyak. Ada tersesat gara-gara terlalu fanatik dengan gurunya sehingga menyelisih Quran Sunnah. Yang penting kata guru saya walaupun menyelisih Quran Sunnah. Ada yang tersesat gara-gara ngikuti orang tuanya atau ajaran nenek moyangnya, atau tersesat gara-gara tidak belajar agama, kejahilan merajalela, atau tersesat memang sengaja menentang syariat. Kan banyak versi orang tersesat itu. Tapi Allah sifati mereka dengan satu, al-akhsarina a'mala, rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang usahanya itu sesat, sia-sia. Yang lebih parahnya lagi sudah sesat, keliru, menyimpang, menyelisihi Quran hadis, menyelisihi apa yang diamalkan oleh para sahabat yang mereka ambil langsung dari Nabi. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka itu menyangka amalnya itu amal yang terbaik. Ini bantahan bagi orang-orang yang melakukan haji selain di Baitullah. Bagi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi biqasdi maudhi'in makhsus. Dia sesuatu yang dilakukan dengan maksud mendatangi tempat tertentu yang telah dikhususkan, yaitu Baitullah, Ka'bah. Lanjut definisinya. Fi waktin makhsus, dan hanya boleh dilakukan di waktu yang dikhususkan pula. Nggak boleh di semua waktu. Maka haji itu diantara perbedaannya dengan umrah, selain kaifiatnya yang sedikit berbeda, ada sedikit kesamaan. Sama-sama ada tawafnya, ya, ada sedikit kesamaan syariat haji pelaksananya dengan umrah. Tapi di antara hal yang membedakan adalah waktunya. Kalau umrah itu waktunya lebih bebas, kapanpun dilakukan. Tapi kalau haji itu tidak boleh dilakukan kecuali pada waktu khusus, hanya ada pada bulan Zulhijjah saja. Tapi kalau umrah bebas kapanpun, mau bulan Muharram, mau bulan Safar, mau bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan seterusnya, boleh. Dan umrah itu setiap hari pun boleh. Kalau haji nggak selesai satu hari. Haji itu ada rangkaiannya, beberapa hari baru selesai. Tapi kalau umrah, satu hari aja selesai. Orang umrah itu jamaah 5-6 jam selesai. Kalau memang cepat sekali geraknya 4 jam selesai. Terus orang umrah kok lama pulangnya? Ya itu jalan-jalannya aja yang lama. Ya kan? Jalan-jalannya yang bikin lama. Pulangnya cepat. Karena orang hanya pergi ke tempat pengambilan miqat, dia berniat, setelah itu dia menuju Ka'bah, tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali putaran, tahallul, botak, selesai. Selesai umrah. Itu hanya memakan waktu, ya, kurang dari 10 jam, tidak sampai 1 harian. Kecuali memang kondisi bulan Ramadan, ya, tawaf itu bikin lama karena macet, perjalanan panjang, ramai, berdesak-desakan. Kadang
Hanya tawaf 7 putaran bisa memakan waktu 12 jam, saking ramainya itu. Dan tidak mengenal siang dan malam. Oh, malam saja supaya sepi, orang tidur. Justru malam lebih ramai. Ya kan? Baik. Tapi kalau haji fi waktin maksus, itu hanya pada waktu khusus, yaitu hanya pada bulan Zulhijjah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku haji, tanya, bulan apa Ki haji, Pak Haji? Ternyata dia bilang, oh saya haji bulan Ramadan. Ini hebat hajinya ini. Ya kan? Haji balle-balle. Baik. Untuk apa dilakukan? Lil qiyami bi a'malin maksusah. Itu semua dilakukan lil qiyami bi a'malin maksusah. Ini masih definisi ya, kita belum masuk dalam kitab. Yaitu apa? Lil qiyam, untuk menegakkan bi a'malin maksusah. Amalan-amalan yang khusus. Jadi tempatnya khusus, waktunya khusus, menegakkannya pun dengan amalan yang khusus. Ya kan? Kemudian kata para ulama, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Ada syarat-syaratnya kan? Sebutkan oleh para ulama, syarat haji itu ada 5. Kalau terpenuhi 5 ini, maka seorang itu wajib untuk berhaji. Kalau tidak, tidak wajib. Wajib dalam artian apa? Pada semua orang wajib. Tapi kalau enggak terpenuhi syarat-syaratnya, maka ini kewajibannya tidak ditekankan, dan seorang meninggal sebelum dia melakukan, maka tidak ada dosa karena memang tidak memenuhi syarat. Yang pertama, ini perlu dicatat karena di buku tidak ada. Yang pertama, di antara syarat haji adalah al-Islam. Sudah berlalu kepada kita pengertian tentang Islam. Setiap amal ibadah itu harus muslim yang melakukan, kafir tidak diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tuqbalu ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Tidak ada yang menyebabkan sedekah orang-orang kafir itu tercegah, terhalangi oleh Allah untuk diterima, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Itu dicontohkan sedekah ya. Maksudnya semua amal ibadah itu harus dilakukan oleh muslim. Syarat yang pertama, al-Islam. Yang melakukan harus muslim atau muslimah. Yang kedua, al-bulugh. Seorang yang melakukan haji itu dia harus sudah mencapai usia baligh. Baligh dalam artian usia dewasa. Seorang dikatakan dewasa ketika dia sudah baligh, dan baligh itu ada ciri-cirinya. Sudah mimpi basah. Mimpi berhubungan suami istri. Layaknya hubungan suami istri. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Saya tidak tahu Pak Ustadz yang mana itu dikatakan mimpi basah. Tapi sudah memiliki ciri-ciri yang kedua. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, maka dia sudah baligh walaupun dia tidak mengerti tentang mimpi yang tadi, mimpi yang pertama tadi. Baik. Atau sebaliknya, belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya tapi sudah mimpi basah. Sudah pernah mimpi berhubungan suami istri, maka ini sudah baligh namanya. Untuk para wanita ditambahkan syarat khusus, yaitu haid. Belum pernah mimpi basah, belum tumbuh rambut di sekitar kemaluan, tapi sudah haid, maka dia sudah baligh, sudah dibebankan syariat untuk dia. Kalau dia melakukan dosa, dia menanggung dosanya sendiri. Ini disebut mukallaf, orang yang sudah kena beban syariat. Syarat yang kedua, maka anak kecil tidak wajib haji. Tidak wajib apa? Haji. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Tapi kalau dia diberangkatkan orang tuanya mungkin banyak duit ya, diberangkatkan, tidak apa-apa. Dia melakukan, tidak apa-apa. Apalagi misalnya orang tuanya memang banyak sekali duitnya. Pokoknya setiap anak yang lahir dia bawa haji, karena dia didik anaknya itu untuk berhaji. Baik, maka ini seperti ini tidak masalah. Tapi kalau ditekankan kepada dia syariat, belum baligh. Baik, ini syarat yang kedua. Yang ketiga, syarat haji adalah al-aqlu. Adanya akal, waras. Artinya apa? Yang melakukan haji tidak gila. Orang gila nggak ada kewajiban. Kalau setengah gila, tahu setengah gila? Ada gila-gilanya. Bukan pura-pura gila. Ada gila-gilanya. Maksudnya kadang konslet sedikit. Kalau seperti ini, maka dilihat saat dia sadar. Saat dia sadar, maka wajib.
tapi di pertengahan pelaksanaan tidak sadar, tiba-tiba koslet, ya kan? Maka seperti ini, ya, gugur kewajibannya. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ada yang seperti ini ya. Orang seperti ini ada. Kadang nyambung, kadang tidak. Ya kan? Ini penyakit yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang. Baik, ini berakal. Jadi akal, berakal maksudnya waras, tidak gila. Laisa bimajnun. Dia bukan orang yang gila. Yang keempat, amnut turuq. Amnut turuqi. Turuq jamak dari tariq. Turuqun, at-turuqu. Masuk kalimat amnu, mudhaf, at-turuqi. Amnut turuqi. Aman perjalanan. Bukan perjalanan dari negerinya itu menuju sebuah tempat yang dikhususkan untuk haji, yaitu Saudi Arabia, Ka'bah. Tempat yang tidak aman. Orang di negerinya lagi perang, membahayakan jiwanya. Muslim balik, berakal, waras, tapi lagi tidak aman, maka jangan. Nggak wajib haji. Kenapa nggak aman? Membahayakan dia. Haji kan wajib. Ini ada kesempatan, ada uang. Iya, tapi tidak aman. Membahayakan nyawa. Oh, enggak apa-apa. Meninggal mati syahid. Mati konyol. Kenapa? Dia sudah tahu enggak aman kondisi. Ya kan? Salat saja jamaah salat. Cuma turun hujan, enggak mati orang kena hujan. Kecuali hujan api. Hujan batu, membinasakan. Ini hujan air. Enggak mati orang kena air. Tapi ada perintah Nabi, sallu fi rihalikum. Salat di rumah kalian. Ada perintah. Itu salat. Air yang turun. Enggak membahayakan air. Enggak ada orang kena air mati. Tapi apa? Langsung diperintahkan, sallu fi rihalikum. Salat di rumah kalian. Ada keringanan. Kalau dia paksa ke masjid, ada payung, ada mantel, silahkan. Tapi kalau dia mau di rumah, maka tidak apa-apa. Ada keringanan. Ada apa? Keringanan. Maka jangan kita menilai saudara kita yang kehujanan tidak ke masjid, kita katakan, nah ini kalau pergi jalan-jalan hujan bisa pakai mantel. Kalau ke masjid tidak bisa. Kenapa? Ada keringanan dari syariat. Bukan dia yang menggampang-gampangkan, tapi apa? Memang ada keringanan. Wa ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Itu tentang masalah-masalah yang seperti ini, seorang jeli melihat dalil syariat, dia tidak mendahului hawa nafsunya. Yang menilai orang dengan hawa nafsu. Ini rumahnya di depan masjid, tapi tidak ke masjid. Cuma hujan sedikit, saya yang rumah saya lebih jauh ke masjid. Ya, malah banggakan diri. Ah, ini bahaya begini. Membanggakan diri untuk apa? Merendahkan orang. Ah, ini jatuh di dosa yang lain nanti dia. Baik. Kemudian syarat yang kelima, al-istita'ah, yaitu apa? Kemampuan. Ini syarat yang terakhir dan inilah syarat yang paling penting. Biar ada empat-empatnya, kalau tidak mampu, bodoh wae, sama saja tidak. Ya kan? Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyebutkan poin demi poin, termasuk dari pendahuluan permasalahan haji, baru permasalahan terkait dengan kaifiyat pelaksanaan haji. Nah, ini yang panjang, kaifiyat pelaksanaan haji. Ini sedikit demi sedikit dengan keterbatasan ilmu saya juga. Kenapa? Karena syariat haji ini memang syariat yang ya, dia akan mudah dipahami jika kita telah berhaji. Ya, bahkan orang yang sudah berhaji pun belum tentu dia mengerti. Ya, apalagi orang yang belum berhaji. Baik, tapi insyaallah kita akan membacakan bagaimana kaifiyat haji yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi SAW berhaji dengan kendaraan yang tidak seperti apa yang ada pada zaman sekarang kita pakai. Ya, hanya terbatas dengan sesuatu yang serba kekurangan. Nabi SAW dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dan dalam masalah haji ini juga terikat dengan masalah umrah ya. Makanya dalam bab haji ini juga akan dibahas tentang masalah kaifiyat pelaksanaan umrah. Baik, kita mulai. Poin 269. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, al-aslu fihi qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Ali Imran. Di dalam pelaksanaan ibadah haji, al-aslu fihi, kata Syekh,
asalnya, artinya apa? Landasan pokoknya dalam masalah haji ini, qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Ini dalil kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya milik Allah lah. 'Alan nas. Menjadi kewajiban bagi manusia. Hanya milik Allah lah. Menjadi kewajiban atas manusia hajjul baiti. Berhaji ke rumahnya, yaitu al-bait, Ka'bah maksudnya. Baitullah banyak, setiap masjid itu rumah Allah. Tapi yang diinginkan dengan hajjul baiti yaitu Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah. Nah, itu tidak ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang hajinya di Indonesia, bukan haji namanya ini, ya, haji palsu. Haji itu tidak ada di Indonesia. Dia hanya dilakukan di mana? Di negeri Arab, di Saudi Arabia, di Makkah tempatnya. Jadi itu merupakan kewajiban manusia yang mereka serahkan untuk siapa? Lillah, hanya untuk Allah. Tapi itu terikat dengan syarat. Man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban itu terikat dia. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang apa? Punya kemampuan sabila untuk berjalan. Nanti akan kita jelaskan. Kemampuan berjalan maksudnya apa? Apakah harus jalan kaki? Ya. Nah, kalau jalan kaki, semua orang mampu untuk jalan kaki. Kita bisa untuk berjalan. Semua orang bisa untuk berjalan. Tapi kalau berjalan dalam jangka waktu yang jauh dari negeri kita, apakah bisa? Nah, ini yang ya, insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh apa maknanya man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini Quran surah Al-Imran ayat 97. Baik, ini landasan hukumnya. Kewajiban haji itu dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97. Adapun dalam hadis, ya, hadis tadi yang kita bacakan di awal. Hadis Jibril alaihi salam, di mana menyamar menjadi seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang rukun Islam. Di antara rukun Islam Nabi menyebutkan apa? Berhaji ke Baitullah jika seorang itu mampu melakukannya. Baik, berikutnya poin 270. Wal istita'atu a'dhamu syurutihi wa hiya milkuz zad war rahilah ba'da daruratil insani wa hawajihi al-asliyati wa hawaijihi al-asliyati. Adapun yang disebut dengan al-istita'ah dalam Quran disebutkan man istata'a ilaihi sabila. Al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan itu kata Syekh a'dhamu syurutihi, merupakan syarat yang paling agung. Berapa tadi syarat haji? Berapa tadi syarat haji? 5 kan? Islam, al-bulugh, balik, al-aqlu, berakal, waras, amnut turuk, aman jalanan. Yang kelima apa? Al-istita'ah, kemampuan. Di antara 5 ini, yang kelima itu yang paling bos. Karena biar ada 4. Kalau tidak ada istita'ah, kemampuan, tidak bisa. Tidak wajib. Gugur kewajibannya. Paham ya? Apa itu al-istita'ah? Wahia, yang disebut dengan al-istita'ah, yang disebut dengan mampu, yaitu apa? Milkuz zad war rahilah. Yaitu dia punya bekal. Punya bekal apa? Makanan. Ada bekal makanannya yang dia bawa. Karena haji lama, itu pakai makan. Kemudian ada bekal untuk orang yang dia tinggal. Dan bekal untuk dia saja. Udahlah, ini kan kewajiban saya haji. Saya punya duit tapi pas-pasan. Nggak dipeduli anak istrinya. Ini menjadi tanggung jawabnya. Kalau dia belum berikan, berarti belum wajib di situ. Paham ya? Baik. Yaitu milkuz zat. Ini namanya al-istita'ah. Warrahilah, dan punya bekal. Duit untuk menyewa kendaraan. Mustahil orang haji dari rumahnya, dari Indonesia kita bicara ya. Kemudian dia bisa datang ke Arab Saudi dengan tidak punya bekal sama sekali, tidak punya kendaraan, tidak punya pegangan uang. Ini sangat susah. Bisa tapi sangat susah, membahayakan nyawanya, membahayakan jiwanya. Ya kan? Apalagi dia tidak punya pengetahuan tentang kaifiat syariat haji. Ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dia tidak tahu
Sesuatu yang membahayakan dia di jalan nanti bagaimana? Yang sampai berujung dengan sesuatu yang tidak diinginkan, kematian. Baik, maka seorang itu berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Baik, jadi kemampuan di situ maksudnya apa? Memiliki bekal dan juga kendaraan. Ya, maka pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, sebagai yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka Nabi SAW pernah ditanya tentang as-sabil, tentang kemampuan dalam berjalan. Maksudnya apa? Kata Nabi, maksudnya adalah az-zad war-rahilah. Ya, yaitu maksudnya adalah az-zad, bekal, war-rahilah, dan juga kendaraan. Ini kemampuan, mampu berjalan. Ada duit tak untuk berangkat? Baik. Kemudian kata Syekh, ba'da daruratil insan wa hawaijihil asliyati. Setelah keperluan mendesak seseorang, ada bekal makanan untuk dia bawa, untuk orang yang dia tinggalkan, ada bekal kendaraan setelah keperluan mendesak seseorang. Keperluan darurat, keperluan doruri, keperluan primer yang mesti ada. Ya kan? Wa hawaijihil insaniyah, dan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan daruratnya terpenuhi, kebutuhan pokoknya, kebutuhan primer yang harus ada untuk dia dan keluarganya itu terpenuhi, maka itu namanya al-istita'ah. Kalau gara-gara itu tidak ada makanan, tidak bisa. Apalagi suami zalim. Saya tidak mau beri nafkah. Kenapa? Saya selamatkan diri saya dulu. Ada kewajiban haji. Setiap dapat uang, saya tidak pakai untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Makan cari sendiri. Minum beli sendiri. Pokoknya saya urus diriku dulu. Kalau kewajibanku sudah terangkat, baru saya nafkahi. Ini salah dan keliru. Kenapa? Karena nafkah itu wajib jamaah bagi laki-laki untuk menafkahi, mencukupi sandang, pangan, dan papan untuk siapa yang menjadi tanggungannya, yaitu anak dan istrinya. Tapi dipahami, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Kalau tercukupi sandangnya, pakaiannya, ya, pakai pakaian istri kita, ada pakaian yang kita belikan, dia menutup auratnya. Kemudian pangan, makanannya terpenuhi, tercukupi. Dia tidak minta-minta makanan sama tetangga. Kenapa? Ada makanan tak? Kita sudah berikan makanannya. Cukup makanannya. Nah, mesti berlebih. Yang penting cukup dikasih makan. Yang ketiga adalah papan, tempat tinggal. Dan itu tidak mesti dimiliki. Kadang ada orang yang Allah takdirkan belum punya rizki. Ada orang yang tidak punya rizki sampai meninggal dunia. Intinya dia bertanggung jawab memberikan teduhan dari teriknya matahari dan hujan yang membahayakan nyawa anak dan istri. Maka dia penuhi papannya. Yaitu apa? Yaitu kebutuhan atap untuk anak dan istrinya. Walaupun kontrak. Karena orang hidup itu tidak wajib punya rumah. Sebagian orang menganggap rumah itu perkara yang wajib. Sampai hutang di bank beli rumah. Atau mencicil rumah KPR riba. Ini bahaya jamaah. Nggak ada yang wajibkan kita punya itu. Oh, ini kan darurat tempat tinggal. Iya, Anda bisa ngontrak. Nggak ada yang suruh wajib itu. Apa wajib kita pinjam uang untuk riba? Dosa? Ya kan? Ini ma'asyurul muslimin, na'udzubillah, zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengambil keringanan dalam syariat. Ya. Mereka lupa bahwasanya apa? Perkara-perkara yang seperti ini besar tanggung jawabnya. Riba itu membuat orang ketagihan. Jadi kalau orang jatuh dalam riba yang kecil, maka itu akan menyeretnya kepada riba yang besar sampai dia tidak sadar. Makanya tidak ada satupun dosa yang Allah umumkan perang dalam Al-Quran bagi pelakunya dari Allah dan Rasul kecuali riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Umumkan perang dari Allah dan Rasul bagi orang-orang yang masih bertransaksi dengan transaksi riba, melegalkan aksi riba dalam hidupnya. Baik, ini namanya al-istita'ah jamaah. Kemudian poin 271 kata Syekh, wa minal istita'ati ayyakuna lil mar'ati mahramun ayyakuna lil mar'ati mahramun idza ihtajat li safarin. Kata beliau rahimahullah taala, di antara bentuk kemampuan, di antara bentuk kemampuan orang dibilang mampu kalau apa?
ayyakuna lil mar'ati mahramun. Khusus bagi perempuan, dia harus punya mahram. Islam. Sudah balik dia. Waras juga, ndak gila. Berakal dia. Aman perjalanan. Tapi dia tidak punya mahram. Namanya tidak istitoah, walaupun banyak duitnya. Janda kaya. Kaya raya. Banyak duitnya. Dia bayar, bisa dia mengadakan atau mengeluarkan visa untuk dia berangkat haji. Tahun ini berangkat, tapi nggak ada mahramnya. Maka batal kewajibannya. Dia dikatakan tidak memiliki istitoah. Kenapa? Di antara istitoah, di antara bentuk kemampuan, ayyakuna lil mar'ati mahram. Seorang perempuan itu punya mahram. Dan ingat, mahram itu bukan cuma suami. Suami itu orang yang apa namanya? Yang asal ketika apa? Seorang berangkat ditemani suaminya. Tapi suami jika tidak ada maka ditemani oleh mahramnya yang lain. Itu apa? Bisa anaknya, kalau dia punya anak mahramnya. Saudara laki-lakinya, atau kalau dia punya bapaknya. Maka ini mahram. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan jamaah. Mahram ini syariat yang menjaga supaya wanita itu terlindungi, terjaga. Idza ihtajat li safar. Tapi itu butuh mahram kalau sudah mengharuskan safar. Kalau dia memang butuh safar. Kalau wanita itu bermusafir. Pemahaman kita apa? Kalau misalnya wanita itu tidak menempuh jarak safar, maka dia tidak butuh mahram. Seperti wanita yang apa? Yang memang tinggal di dekat Ka'bah. Di Mekah dia tinggal. Kan nggak jarak safar perjalanan haji ini. Ya kan? Baini ma'asyiral muslimin a'azakum. Walaupun sebagian ulama menganggap demikian. Maksudnya apa? Adanya nanti melakukan sholat dengan dikosor. Ya, Nabi SAW melakukan sholat sebagiannya dikosor saat pelaksanaan haji. Maka menunjukkan bahwa kosor itu untuk seorang musafir. Untuk seorang musafir. Baik, ini penjagaan mahram. Jadi mahram itu sebenarnya bukan merepotkan kita. Bukan apa? Merepotkan kita. Justru mahram itu menjaga. Ustaz repot sekali, Ustaz punya duit pun nggak boleh haji karena nggak ada mahram. Justru apa? Berarti kita belum mampu namanya. Belum ada kemampuan. Allah jaga kita. Wanita itu lemah. Nggak ada yang jaga dia, bahaya nanti. Bisa saja dia terbawa arus nanti. Kenapa? Nggak ada mahramnya. Maka syariat menjaganya. Dan hadits Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, la tusafir al-mar'ah illa ma'adhi mahram. Janganlah wanita bermusafir kecuali sama mahram. Kecuali apa? Sama mahram. Ada yang jaga dia. Kalau istri kita pergi tapi tidak jarak musafir, tidak apa-apa. Kalau kita izinkan keluarlah, tidak apa-apa. Selama menjaga batasan-batasan syariat. Tidak menimbulkan fitnah, tidak berwangi-wangi membuat orang terpikat, tidak sengaja menampakkan lekuk tubuhnya, ya, berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki. Nah, ini jangan. Nggak apa-apa keluar dia kalau bukan jarak safar. Tapi kalau safar jangan, jemaah. Jangan bergampangan. Ini larangan Nabi, jelas ini, hati-hati. Nabi larang kalau diselisihi bahaya. Sebutkan dalam ayat, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mendurhakai Rasul, ada aturan. Rasul bilang gini, tapi tidak dijalankan. Siapa yang mendurhakai Rasul, kata Allah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk, sudah tahu hukum, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah dia mengambil jalan selain orang beriman. Orang beriman ngikut Nabi, dia malah pilih jalan yang lain. Padahal tahu hukumnya, musafir tanpa mahram itu dosa besar. Allah katakan nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah dia dipalingkan, ke arah dia yang suka, ke arah yang dia suka. Akhirnya apa? Menghalalkan satu kali. Semakin Allah palingkan, menghalalkan dua kali. Lama-lama halal. Dah, anak istrinya pergi tanpa musafir tanpa mahram, enggak apa-apa. Anaknya pergi ke pesantren tanpa mahram, silakan. Istrinya pergi jauh musafir tanpa mahram, silakan. Kenapa?
Allah palingkan hati dia dari agama. Ini kalau orang membiasakan kesesatan. Biasa menyimpang, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Siapa yang membiasakan dirinya menyimpang, Allah semakin palingkan hatinya dari kebaikan. Wasa'at masira. Ya, dan wa nuslihi jahannam wasa'at masira, tempat kembalinya jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hati jemaah. Ya, hati-hati menyelisih hadis Nabi SAW. Jadi itu bentuk penjagaan. Kalau ada sesuatu yang merepotkan, Ustadz, anak saya di pondok pesantren tapi jauh. Kalau saya pergi berdua ngantarkan dia, ongkos mahal. Ngapain anak Anda dipondokkan di pondok yang jauh? Hah? Oh darurat Ustadz, belajar di rumah. Cari guru di sebagian tempat yang tidak perlu musafir anak kita. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Ustadz kan wajib belajar, iya, tapi tidak mampu keluar karena tidak ada yang ngantar. Ya udah kita ajarkan di pondok yang ada di dekat sekitar rumah kita. Ini kan sebagai orang tua kadang jahil jemaah, ya. Lebih mendahulukan hawa nafsu. Sebenarnya semua ini atas dasar hawa nafsu sebenarnya. Ya, di antaranya anaknya mondok jauh-jauh. Dari Makassar pergi ke Sulawesi Barat, dari Sulawesi Barat pergi ke Sulawesi Tenggara sana atau pergi ke Pulau Jawa. Anaknya bolak-balik naik pesawat tanpa ada mahram yang ngantarin. Ini bahaya jamaah yang seperti ini. Ya, hati-hati. Nabi mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang musafir kalau dia wanita kecuali sama mahram. Kalau memang enggak mampu kita ongkos berkali-kali lipat kalau ngantar anak kita, enggak usah pergi jauh-jauh. Nah, wanita itu memang dekat rumah saja. Ya. Mereka enggak dipaksa untuk itu. Wanita itu tidak dipaksa untuk pintar menjadi apa? Seorang ulama, enggak. Tapi dia dituntut untuk menjadi siapa? Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, setelah menikah berbakti sama suaminya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Enggak dituntut dia mesti jadi seorang ulama, semua orang belajar sama dia, enggak. Tapi bakti dia dengan suaminya, atau kalau dia belum menikah, bakti dia sama orang tuanya. Itu yang mau dididik. Belum nikah, ajar dia bakti kamu dan orang tua kamu. Tapi setelah menikah, ajarkan kepada dia bahwasanya sekarang bakti kamu kepada suamimu mengalahkan kepada orang tuamu. Ini dijelaskan kepada anak. Jangan sampai anak itu apa? Jauh pesantren belajar agama tapi tidak mengenal tentang etika dan adab dalam berbakti sama suami. Ya, apa gunanya belajar lama-lama? Baik, ini ya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya hati-hati. Kalau ada larangan jangan. Ya, kalau ada larangan jangan. Sampai ada ulama di Yaman, ya, Syekh Muhammad Bamusa hafizahullah, ya. Beliau ini punya satu kitab judulnya Sur'atul Iqab liman khalafa minas sunnati wal kitab. Cepatnya siksaan azab Allah itu datang bagi orang-orang yang mereka ini menyelisihi Quran dan sunnah. Sangat cepat azab Allah datang. Di situ isinya kisah semua jemaah. Kisah umat yang dibinasakan. Qarun dibinasakan karena sombong. Fir'aun dibinasakan karena ngaku Tuhan dan kesombongan. Demikian pula orang yang mengolok-ngolok siwak. Ketika syariat siwak itu diajarkan untuk membersihkan mulut, dia katakan, apa itu? Tidak ada gunanya. Dia ambil siwak, dia masukkan ke duburnya. Akhirnya diazab. Allah jadikan dia hamil, padahal laki-laki yang lahir hewan yang sangat aneh. Ya kan? Kepalanya seperti kepala ikan. Kepalanya seperti kepala tikus, tapi bagian kakinya mirip ekor ikan. Lahir beberapa saat meninggal. Demikian pula orang yang menyelisih sunnah Nabi. Ketika Nabi mengatakan, siapa yang bangun tidur, hendaknya jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencuci kedua tangannya. Qabla ayyudkhilahuma fil ina. Jangan dia masukkan tangannya sampai dia cuci dulu kedua tangannya. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kata Nabi, karena kita enggak tahu di mana tangan kita bermalam. Jadi kalau ada ember, nyalakan keran, pinggirkan dulu embernya. Cuci tangan tak? Atau kalau mau ngambil bejana, ciduk dulu pakai gayung, baru kalau mau mengambil air di ember, ciduk dulu pakai gayung, baru cuci dulu tangan tak? Baru tangan tak bisa masuk di ember itu. Karena kita nggak tahu penyakit-penyakit tangan kita, nggak tahu kita bermalam di mana, masuk di situ, jadi penyakit. Maka laki-laki mengatakan, nah, nggak ada itu. Saya tahu tadi malam tanganku di mana, karena aku tidur terjaga. Aku tahu, aku sadar kalau tidur. Seketika orang itu dibuat tertidur di hadapan seluruh manusia banyak. Maka orang yang mengolok-olok hadis Nabi ini tiba-tiba disaksikan oleh manusia memasukkan tangannya ke duburnya. Bukan masuk biasa, masuk sampai siku jamaah. Mustahil memang, tapi idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi, bisa, maka terjadi.
Jadi hati-hati kita jangan menyelisih sunnah Nabi itu, jangan. Apalagi jelas hadisnya. Jangan bergampangan kita mendahulukan hawa nafsu sampai melupakan apa? Ketentuan syariat. Baik, jadi kalau wanita dia harus bermusafir, nggak punya mahram, cari mahram. Nggak ada suami, nikah supaya ada yang bisa menemani dia. Katanya banyak duit, tapi nggak mau nikah. Gimana caranya? Oh, nggak ada duit. Kalau untuk haji ada duit, nggak usah. Nikah dulu. Lebih besar pahalanya dia menikah bakti sama suami dibandingkan dia apa? Dia berhaji tanpa mahram. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan kaifiat haji, pelaksanaan, tata cara melakukan haji. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.